Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial tentang penggunaan aplikasi Kisco paket tracer ya, for student. Artinya bahwa ini merupakan aplikasi untuk desain dan juga monitoring jaringan. Dalam konteks ini adalah bagaimana nanti kita melakukan desain jaringan dan juga memahami masing-masing device atau hardware yang memang akan kita gunakan untuk melakukan develop, restrukturisasi, kemudian melakukan sebuah instalasi jaringan. Tentunya karena ini merupakan Kisco for Student, maka memang ini khusus untuk kegiatan-kegiatan sifatnya tutorial ya, bukan untuk melakukan desain developing yang memang skalanya cukup besar dan kompleks. Oke, kita langsung saja. Ini merupakan tampilan layout dari Kisco Packet Tracer. Kita bisa lihat di sini ada logika, root, master, objek, set, background ya. Kita bisa membuat background jaringan dalam bentuk kota misalnya, atau ini view city, cukup view city saja dan seterusnya. Ambil contoh, saya pilih yang kota, ini saya play. Nanti background kita membuat seperti ini. Oke, saya reset kembali. Kemudian ya viewpoint ya, kalau kita ingin menambahkan viewpoint. Kemudian di sini ada new, kemudian open, save, print dan seterusnya, zoom dan seterusnya. Kemudian untuk save kita nanti bisa masukkan ke sini ya, kita save ketika nanti sudah selesai. Nah, untuk extension teksnya adalah .ht ya. Kemudian ini untuk viewnya, Anda bisa zoom in, zoom out dan seterusnya. Sisi sebelah sini ini ada kursor, kemudian halaman ini untuk del atau menghapus objek ya. Kemudian ini adalah untuk melakukan zoom in dan zoom out. Oke, kita langsung saja mulai. Anda bisa lihat di toolbar yang bawah ini ada tools ya, atau hardware untuk jaringan. Ini ada router. Oke, kemudian ini ada switch ya, ada hub ya, kita bisa lihat. Kemudian wireless device, ada connection, multi user connection, kemudian custom made device, one emulation, kemudian security dan end device. Nah, nanti ada beberapa tools yang biasa kita pakai untuk melakukan desain jaringan ya. Oke, kita mulai saja. Saya pilih end device. Nah, saya klik saja end device-nya. Kemudian di sini ada banyak pilihan end device-nya. Ada PC komputer, kemudian laptop. Nah, ini bisa lihat ya, tampil di bawah. Server, printer, IP phone ya, kemudian VoIP device, phone di sini ada TV, wireless tablet, kemudian smartphone device, kemudian ada generic wireless, wired wireless dan receiver. Oke, kemudian untuk security, ini hanya ada satu pilihan ya, yang tipe 5505. Kemudian untuk one emulator ada 4, generic, DSL mode dan kabel mode. Kemudian custom made device ini juga ada kurang-kurangnya 4 ya. Kemudian multi user 1. Koneksi ini ada berapa koneksi, baik ini sifatnya adalah near cable ataupun kabel ya. Ini ada kabel copper strike atau yang bisa kita pakai untuk tipe-tipe kabel untuk LAN ya. Kemudian ada copper cross, ada fiber optik, kabel PON khusus ya, ada kabel coaxial dan seterusnya, ada octal dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian untuk wireless device-nya ada banyak pilihan, ada wireless device yang
generik ya untuk WiFi dan seterusnya. Kemudian ada cell tower ya untuk menyambungkan sinyal seluler, dan ada SIGINT server. Kemudian hub ini ada 3, ada hub generik, biasa, dan coaxial splitter ya. Coaxial splitter ini biasanya untuk hub yang tipe-tipe ya, kalau Anda ini contohnya biasanya adalah kabel-kabel yang memang multi user digunakan untuk televisi ya, biasanya menggunakan kabel coaxial. Kemudian ada switch di sini ya, ada banyak tipe switch, ada sekitar 7. Kemudian ada router di sini. Nah, oke, kita bisa langsung mulai saja melakukan desain jaringan biasa ya, atau sederhana. Kita bisa mulai dengan saya pilih device-nya. Saya pakai PC saja di sini ya. Oke, saya pakai PC, saya geser saja. Anda tinggal klik ya, Anda tinggal klik, terus Anda geser, Anda drag and drop ya. Kemudian Anda lepas di sini. Oke. Saya letakkan kursor di sini, itu kita akan tahu status dari si apa namanya device ini. Sementara IP address masih not set, IP for 6-nya juga masih not set, dan ini ada MAC address-nya ya, ada kodenya ya. Kemudian gateway dan seterusnya masih kosong. Kemudian ceritanya ini akan saya jadikan sebagai komputer server ya, ini akan saya jadikan sebagai komputer server. Oke, kemudian saya akan siapkan dulu komputer kliennya. Nah, saya ingin memakai komputer kliennya menggunakan laptop. Saya geser di sini. Saya ingin pakai sekurang-kurangnya ini. Nah, ini ada 3, ada 4, ada 5. Oke. Saya ingin pakai 5 aja lah. Ini ada laptop kosong, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, kemudian untuk menghubungkannya saya bisa menggunakan switch atau hub ya. Bisa pakai switch saja supaya saya nanti bisa melakukan putus atau menyambungkan jaringan. Dan kebetulan port yang ada di switch ini sekurang-kurangnya ada sekitar 24 slot ya. Ini Anda bisa lihat di sini ada 24 slot ya. Dari fast ethernetnya ada 24 slot. Oke, nah sebelum kita masuk menyambungkan atau menghubungkan si device ini, komputer server ke switch, kemudian switch ke masing-masing client atau user, maka kita harus lihat spesifikasinya dulu nih. Nah, oke, saya buka ini PC-nya, saya double klik. Oke. Nah, kita muncul nih, ini merupakan tampilan fisik dari PC saya. Dalam hal ini kalau PC itu kan biasa kita CPU-nya ya, CPU-nya kita bisa lihat CPU-nya di sini, kita bisa zoom in atau original size. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, inilah tampilan belakang dari si CPU-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, inilah kabel nanti, kabelan yang akan kita colokkan ke switch, kemudian kita hubungkan langsung ke masing-masing device client ya, laptop. Kita zoom in, nah, kita perbesar. Nah, ini kan, ini ada fast ethernet kosong. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan. Kemudian ini sama ya, kalau ini ada biasanya untuk headset ya, ini untuk USB, dan ini untuk apa namanya pengeras suara. Oke, ini untuk modulnya kita bisa lihat di sini ya, untuk keterangannya. Nah, misal Anda klik yang ini, itu muncul di sini ya, fungsinya untuk apa. Nah, ini modulnya 2,4 GHz ya. Kemudian LAN akses kita lihat di sini. Oke, Anda bisa lihat di sini, tampil di sini. Kemudian saya klik di sini juga. Oke, terus ke bawah dan seterusnya. Nah, ini untuk headphone ya, ini kan ada mikrofon. Nah, ini ada untuk kamera, ini ada di sini, untuk USB ya, ini ada di sini. Kemudian konfigurasinya nanti bisa kita setting di sini ya. Untuk setting nama sih, ini kan
namanya masih PC kosong gitu kan, kita kasih jadi misal komputer server ini misal, kemudian desktopnya ini untuk tampilannya saya kira tidak usah, custom interface ini untuk desktop saja. Nah ini sudah saya ganti, kemudian saya ini sudah ganti jadi komputer server, ini switch 00 ya. Kemudian untuk ini saya buka juga. Nah Anda coba buka di sini, saya double klik, saya zoom in. Nah slotnya sesuai ya, tadi ada 24 slot ya, berarti ini memungkinkan untuk menghubungkan sekurang-kurangnya adalah 23 komputer atau 23 user ya. Kenapa 23? Karena nanti satunya yang akan dihubungkan ke server, sisanya nanti ke klien. Anda bisa lihat ini kalau ini tampilan kalau Anda beli switch itu tampilan belakangnya seperti ini, isinya adalah slot untuk menyambungkan seperti ini ya. Oke, saya close saja. Kalau Anda mau rubah nama ya silahkan gitu kan. Kemudian laptopnya juga sama, saya double klik. Oke, di sini ada laptop. Nah ini ada gambar laptopnya ya. Nah ini gambar laptopnya seperti ini, saya zoom in saja. Nah kalau Anda punya laptop, nah otomatis kan sebelah samping akan ada seperti ini ya. Nah inilah nanti yang akan Anda gunakan atau pakai untuk menghubungkan ke switch atau ke device yang akan Anda hubungkan. Ini kan seperti biasa ya, ini untuk USB, mikrofon, kemudian earphone dan seterusnya. Oke, Anda bisa lihat di sini kan ini spesifikasinya atau tampilan untuk hardware yang nanti akan sering dihubungkan. Kemudian akan saya ubah namanya, misal saya ganti ini menjadi ini kan masih laptop 0 ya, saya ganti menjadi misal poli umum gitu kan. Ini saya ganti sebagai klien poli umum gitu kan. Kemudian ini pun juga saya ganti jadi poli mata misalnya. Ini saya ganti jadi poli KIA misalnya. Kemudian ini saya ganti apotek. Dan ini saya ganti untuk misal pendaftaran ya. Oke, saya tambah lagi ya biar agak sedikit banyak. Saya tambahkan ini untuk billing atau kasir. Oke, nah ini saya sedikit menggambarkan bagaimana keadaan jaringan atau struktur jaringan di sebuah Fasiankes ya. Nanti ini ada laptop atau PC yang ada di poli umum, ini di poli mata, KIA, apotek, pendaftaran, dan billing atau kasir. Nah, nanti akan saling kita hubungkan dan kita integrasikan. Oke, kita langsung pilih menu connectionnya di sini. Tampak di sini ada pilihan kabel, saya pilih yang copper strike ya. Saya klik ini, kemudian saya begitu kursor berubah jadi seperti ini. Nah, ini kan kursornya sudah berubah, maka langsung saya klik di komputernya. Saya pilih yang fast internet kosong ya, karena memang tadi slotnya di situ. Saya klik, kemudian saya arahkan kabelnya ke sini, saya klik lagi. Nah karena ini merupakan koneksi pertama, maka saya pilih adalah fast internet 01. Oke, Anda bisa perhatikan di sini dulu, ini masih kabelnya masih sudah warna hijau ya, kemudian ini masih merah. Kita tunggu nanti, karena intinya nanti semua baru berkoneksi dengan bagus kalau warnanya sudah hijau. Jika ada yang masih merah, berarti koneksinya belum stabil. Oke, kita lanjutkan. Dari switch saya klik di sini, saya pilih, karena tadi slot pertama sudah dipakai oleh server, maka saya pilih yang slot 2. Saya tarik di sini, saya pilih fast internet. Saya lanjutkan lagi. Nah ini sudah berubah jadi hijau, berarti koneksi server ke switch itu sudah berhasil. Artinya jaringan tidak ada masalah di server.
Kalau nanti seandainya ada putus di klien, berarti nanti yang kita cek adalah switch-nya, bukan servernya, berarti penghubungnya. Sementara switch masih merah ya, kita tunggu dulu sampai stabil jaringannya. Ini juga sama, kita pilih fast 3, kemudian saya klik di sini, saya pilih yang 0. Saya klik lagi, klik sini, pilih yang slot 4, saya arahkan sini, kemudian 0. Terus saya lanjutkan, ini slot kelima, saya lanjutkan lagi slot ke-6 ya. Saya lanjutkan lagi slot ke-7 ya, ini saya lepas. Oke, kita sudah memakai 7 slot ya, artinya ada 7 slotnya semua sudah terpakai semua. Oke, kalau kita lihat di sini koneksi dari server ke switch itu sudah berhasil, switch ke laptopnya Polymum sudah oke, switch ke laptop Polymata oke, ke laptop KIA oke, ke laptop Apotek sudah oke, ke laptop pendaftaran sudah tersambung. Nah, oke, ini baru yang billing sudah tersambung. Anda bisa lihat dari warna merah sudah berubah jadi hijau semua. Artinya berarti clear, tidak ada masalah di sini. Nanti jika terjadi sesuatu, maka ya kita bisa cari masalahnya di mana. Nah, kalau dia merah ya berarti nanti ada yang memang belum terhubung situ ya. Kemudian kalau sudah hijau berarti otomatis jaringannya sudah terhubung semua. Oke. Kemudian intinya ini kita sudah melakukan desain dan juga menggambarkan jaringan di sebuah Fasiankes ya, dan semuanya sudah terhubung satu sama lain. Kita bisa lihat di sini jaringannya sudah terhubung dan tidak ada masalah ya ini ya. Kita lihat semuanya berwarna hijau. Oke. Intinya itu kita harus pastikan bahwa dalam melakukan desain itu jangan sampai desainnya tampak kacau ya, harusnya sudah terdistribusi dengan baik, sehingga kalau kita lihat seperti ini, jika ada masalah kita tahu masalahnya ada di mana. Jadi kalau seperti ini maka tidak akan mempengaruhi komputer yang lain ya. Misal ini komputer pendaftaran terputus koneksinya, yang kita cari hanya hubungan pendaftaran ke switch ya, ini sudah hijau kembali, dan seterusnya. Jadi tidak perlu kita melakukan reset ulang di server ataupun total ya. Misal memotong total jaringan di switch itu nggak perlu, itu sangat nggak perlu sekali ya. Maka dengan seperti ini kita bisa tahu, kita memetakan mana-mana yang memang jaringannya lancar, mana-mana yang memang mengalami hambatan pada jaringan tertentu, sehingga nanti kita bisa melakukan semacam treatment atau servisnya memang kita fokuskan ke jaringan-jaringan tertentu saja. Kemudian untuk yang lain ini, misal kalau kita mau tambahkan wireless device-nya ya, misal Anda mau tambahkan wireless device ini untuk access point, untuk biasanya jaringan wifi atau hotspot ya, ini bisa saya double klik. Oke. Nah seperti ini ya, kalau Anda mau nambahkan di sini. Oke, misal Anda mau tambahkan, silakan di sini. Contoh misal kalau ini kan pakai kabel ya, nah, ini kan pakai kabel, nanti Anda bisa ini kan kalau misalnya ada hubungan ke laptop Apotek ya, ini kan yang dapat akses internet ya cuma laptop Apotek saja, yang lain nggak akan dapat akses internet gitu kan. Tapi kalau nanti dari switch Anda hubungkan satu kabel ke access point, maka access point ini nanti bisa digunakan untuk mendistribusikan jaringan internet ke beberapa device yang lain tanpa kabel. Saya ambil contoh di sini, saya coba ya, ini ya, saya hubungkan switch ini pakai yang 8. Oke, ini sudah hijau, ini masih merah. Kita tunggu saja di sini. Nah, dengan nanti seperti ini berarti si wireless ini, wifi ini sudah mengambil jaringan internet dari sini yang dialirkan dari komputer server. Dari komputer server kemudian dialirkan ke sini melalui switch, dari switch kemudian dialirkan ke akses
point. Nah, access point ini nanti yang akan mengalirkan jaringan-jaringan internet ke sekitarnya, ke device-device yang lain, baik itu laptop, baik itu smartphone dan seterusnya, tanpa menggunakan sebuah jaringan seperti itu. Nah, ini sudah terhubung ya, hijau-hijau berarti access point sudah otomatis nanti bisa kita gunakan. Beginilah tampilan access point ya, atau wifi ya, yang biasa kita pakai ya. Ini di sini kalau saya zoom in, ini ada mode on dan off, kemudian ini kabel untuk aliran listrik, ini untuk antenanya ada dua biasanya. Nah, ini biasanya tipe-tipe TP-Link nih ya. Nah, ini untuk kabelnya tadi dihubungkan di sini, kemudian ini untuk reset jaringan biasanya. Nah, nanti kita bisa memberikan nama access point-nya di sini. Misal wifi gratis gitu yang saya kasih di sini, misal seperti ini. Ya, oke, saya kira itu ya gambaran desain topologi jaringan. Artinya ini kalau kita menggunakan base internet ya. Tapi kalau nanti Anda ingin menggunakan yang lain, misalnya untuk cell tower seperti ini, cell tower ini kan basisnya kalau saya buka dia menggunakan kabel, nah ini coaxial ya. Coaxial ini berarti tipe-tipe kabel yang mirip seperti untuk televisi dan seterusnya. Kabel-kabel penguat sinyal lah intinya seperti itu. Oke, kalau saya ingin hapus ini, saya tinggal klik yang X, kemudian ini sudah berubah jadi silang, saya tinggal klik saja ya. Begitu pula yang lain, kalau saya ingin menghapus ya saya tinggal klik saja. Kalau saya ingin hapus ini ya saya klik saja, akan hapus. Kalau sudah saya kembalikan lagi. Oke, saya kira itu ya untuk desain topologi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, yang selain kita nanti bisa melakukan desain, kita bisa melakukan monitoring, kita juga bisa mengetahui spesifikasi tiap-tiap device atau hardware jaringan yang kita gunakan. Karena ini ada banyak pilihan ya, tadi saya hanya mencontohkan beberapa, nanti silahkan Anda coba sendiri. Dan Cisco Packet Tracer ini bisa Anda download free ya, Anda cari aja di Google ya, Cisco Packet Tracer yang khusus for student. Nah, ini free dan memang digunakan untuk for learning ya, untuk belajar student di rumah. Saya kira itu. Selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.